Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Rafael Timotius Sui, calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Cilacap. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami ketika kami boleh mengikuti acara Sapaan Gembala GKI. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya pandai dalam membaca dan mengorek ayat demi ayat, tetapi juga Engkau berikan kami kekuatan untuk dapat mewartakan firman-Mu dalam kehidupan ini. Inilah Tuhan doa kami, demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Akan saya bacakan untuk kita semua. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu, sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan diri. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hashtag kabur aja dulu bisa dibilang sedang viral, kembali viral saat ini di media sosial kita. Sejak tahun 2025 kalau nggak salah hashtag itu muncul. Kenapa ini muncul? Ternyata tagar ini muncul lagi ya karena bisa dibilang bentuk respon dari kekecewaan, respon dari kejenuhan, serta kelelahan kolektif kita dalam melihat berbagai macam realitas kehidupan yang bisa saja menghimpit kita, mulai dari yang sedang viral itu merosotnya atau merdekanya nilai rupiah kita 845, terus sekarang bahkan sudah lebih. Bisa jadi juga lonjakan harga kebutuhan pokok hingga ketidakadilan yang kerap kasat mata di ruang publik. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sisi lain tagar ini bisa dibilang sejatinya juga merupakan atau menjadi cermin dari respon personal kita masing-masing ketika sedang mengalami kemalangan, ketika sedang mengalami pergumulan atau titik jenuh. Nah, di atas kanvas kehidupan yang kita lukis masing-masing ada begitu banyak tentunya cerita yang tergores. Entah itu tentang beban kerja yang menguras energi, ataupun bisa saja konflik batin ya yang melelahkan, hingga persoalan-persoalan, contohnya mungkin persoalan di keluarga kita yang tidak kunjung usai. Dan ketika goresan-goresan kemalangan itu terlalu pekat dan berat, keinginan untuk menarik diri atau kabur aja dulu, seolah-olah menjadi pilihan spontan di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, lantas
ketika situasi batin kita sedang dipenuhi oleh kegalauan, oleh kelelahan seperti ini, bagaimana iman kita, iman Kristen memandang ruang pelarian yang kerap kita cari ini? Nah, menariknya, tagar kabur aja dulu itu bukan hal baru, karena di Alkitab ternyata pernah dicatat dalam sebuah cerita dalam bacaan kita tadi, yang bisa kita lihat dalam satu tokoh atau ya kita bisa bilang nabi besar, yaitu Elia. Dia seorang nabi besar yang baru saja mengalami kemenangan iman yang sangat dahsyat, namun begitu ancaman nyawa dari Ratu Isabel datang, ditambah juga hancurnya moral bangsa yang ia layani, Elia, spek nabi sekalipun, bisa burn out, bisa galau, bisa menjadi manusia yang rentan. Ia merasa usahanya ini sia-sia dan berujung ia berjuang sendirian. Elia memilih untuk kabur aja dulu. Ya. Ia lari ke padang gurun, duduk di bawah pohon ara, dan dalam depresi beratnya ia meminta agar nyawanya dicabut. Elia lelah secara fisik tentunya, secara mental, secara spiritual. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah merespon pelarian Elia. Yang menarik di sini, saudara, Tuhan tidak menghakimi ketakutan Elia. Tuhan tidak menceramahi Elia dengan kalimat, "Kamu ini nabi besar, mana imanmu?" Tidak. Justru sebaliknya, Allah merespon dengan empati melalui tindakan yang sangat praktis, yaitu Allah memberikan istirahat dan makan minum. Tuhan memberikan Elia tidur sementara. Lalu Tuhan juga mengutus malaikatnya untuk menyediakan roti bakar dan air sampai 2 kali. Nah, dari respon Allah ini, saudara, kita belajar 2 hal penting yang sangat terarah. Bahwa yang pertama, Tuhan mengizinkan jeda. Allah sangat memahami kedagingan kita, kerapuhan kita sebagai manusia. Mengambil jeda atau pause dalam rutinitas yang menyesakkan dan menarik diri dalam dari padang gurun kehidupan kita untuk memulihkan kondisi fisik atau mental kita, itu adalah hal yang sangat manusiawi dan diizinkan oleh Tuhan kalau kita berkaca pada bacaan kita tadi. Tetapi sekaligus ada poin kedua juga yang sangat penting, bahwa jeda itu memiliki tujuan. Tuhan tidak membiarkan Elia selamanya bersembunyi di bawah pohon ara. Tidak. Tetapi istirahat dan kekuatan dari makanan itu disediakan Allah agar apa? Agar Elia mampu untuk kembali berjalan, untuk kembali bangkit menuju Gunung Horeb. Tempat di mana ia kembali mendengarkan suara Tuhan yang lembut yang memanggilnya dan menyadarkan dia bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saat ini terbesit di dalam hati dan pikiran kita untuk menggemakan tagar kabur aja dulu, karena penat melihat situasi di sekitar kita yang serba tidak menentu, ditambah lagi beban pribadi yang menumpuk, saudara ketahuilah bahwa Tuhan ngerti kok apa yang sedang kita rasakan. Bahwa Tuhan sangat mengerti dan memahami apa yang sedang jiwa kita cari. Mengambil jeda demi kesehatan mental, misalnya mematikan TV ataupun media sosial, ataupun menangis di kamar kita, di kamar pribadi kita, di hadapan Tuhan karena kita tidak merasa sanggup lagi. Saudara, itu bukanlah dosa. Itu bukan tanda bahwa kita tidak memiliki iman. Justru itu adalah momen pohon arar kita masing-masing. Tuhan menyediakan ruang bagi kita untuk beristirahat, untuk mengisi kembali energi kita yang habis. Namun ingat, jangan jadikan pelarian sebagai tujuan akhir cerita kanvas kehidupan kita.
Jangan sampai kita kabur lalu kehilangan arah dan iman. Jangan. Pencarian kita akan ketenangan gak akan pernah jadi momen menuntaskan segala masalah. Ya, pencarian kita akan ketenangan gak akan pernah tuntas jika kita hanya berlari menjauhi masalah. Maka dari itu jadikan momen kabur dalam tanda kutip atau jeda kita saat ini sebagai perjalanan menuju Gunung Horeb. Yaitu momen untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Karena di sanalah kelegaan yang sejati itu berada. Kita diizinkan untuk beristirahat sejenak. Namun setelah dikuatkan oleh makanan rohani, minuman rohani dari Tuhan, mari kita melangkah lagi dengan iman yang baru. Karena kita tidak berjalan sendiri. Seperti ada yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang mengerti setiap kelemahan kami sebagai manusia yang rapuh. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengerti. Jika saat ini jiwa kami sedang penat, jika saat ini kami sedang lelah menghadapi kemalangan serta goresan yang amat berat di atas kanvas kehidupan kami masing-masing, berikanlah kelegaan yang hadirnya daripada-Mu saja. Dan ampunilah kami jika kami seringkali melarikan diri. Ampunilah kami karena bisa jadi kami seringkali mengabaikan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus membimbing kami, manusia yang lemah ini. Agar di setiap momen jeda yang kami ambil, kami tidak menjauh daripada-Mu. Justru kami makin mau mendekat ke Gunung Horeb. Mendekat kepada-Mu untuk berjumpa dan mengalami pemulihan daripada-Mu. Kuatkan iman kami dan fisik kami ya Bapa dengan makanan rohani-Mu. Agar setiap kami disegarkan kembali. Kami dimampukan kembali untuk melangkah menghadapi hari esok dengan pengharapan yang baru. Yang berasalnya daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Demikian sapaan Gembala saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.